Ketika matahari terbenam, sebagian kota mulai beristirahat. Namun di Pulang Pisau, justru inilah awal dari denyut ekonomi rakyat. Di tepi jalan, di sudut taman kota, hingga di kawasan yang menghadap panorama langit sore, para pelaku UMKM menggelar dagangannya. Senja bukan sekedar peralihan waktu. Bagi mereka, senja adalah peluang. Momen ketika panorama kota menjadi latar alami yang mempercantik usaha kecil yang penuh perjuangan. Di balik setiap senyum penjual, ada cerita tentang ketekunan. Di balik setiap transaksi sederhana, ada harapan yang tumbuh perlahan. Inilah geliat UMKM yang tak hanya bertahan, tetapi juga berkembang bersama cahaya senja yang memeluk kota. Kita yang namanya UMKM itu memang luar biasa di Kabupaten Pulang Pisau. Apalagi sebelum saya jadi kepala daerah, setahun yang lewat, pejabat bupati lama itu ada membuat salah satu terobosan, yaitu seperti lampu di Rai 2 namanya. Nah, setelah itu kami melanjutkan pembangunan di sana. Ternyata posisi di situ menjadikan tumbuh kembangnya UMKM masyarakat di sekitar. Dulu tempatnya adalah di Taman Sumbu Kurung. Tapi karena ada lokasi baru, akhirnya bergeser ke sana. Nah, kalau kita lihat malam, itu lampu hiasnya dan masyarakatnya berkumpul berbaur di sana. Tertumbuhlah ekonomi masyarakat kreatif yang kecil, UMKM di sana. Bermacam-macam yang diperdagangkan mereka. Alhamdulillah. Dan juga kami rencananya di tahun ini semakin meramaikan lokasi tersebut. Ingin di bulan Ramadan ini menciptakan juga nih pasar Ramadan yang tidak pernah terjadi, kami taruh di jalan masuk Masjid Agung. Itu pun lokasinya tempatnya di situ. Artinya kami ingin melihat semakin bertumbuh kembang terkait UMKM masyarakat kami. Memang skala kami masih kecil karena lingkup kami masih skala kabupaten kecamatan. Nah, mudah-mudahan dengan kami memperkenalkan lokasi kami, ikon kami, bahkan di situ ada tugu gagang mandau kami, Pulang Pisau itu semakin dikenal. Pulang Pisau itu kan terkenal dengan sepi, penduduknya tuh ada, cuman nggak keluar rumah. Ternyata sekali dibikin maksudnya ikon baru lah istilahnya di Pulang Pisau tuh. Ternyata tuh masyarakatnya tuh pada keluaran. Terutama pada di sini tuh khasnya tuh Rabu malam ada namanya pasar Kunjing. Nah itu tuh kalau pas hari itu tuh masyarakatnya tuh ternyata keluar semua. Nah ketika dibuka ikon ini, masyarakatnya tuh dari pasar sana pindah ke jalan sini. Mereka tuh pada nongkrong di pinggir jalan kayak gitu. Kalau untuk UMKM sekarang semakin meningkat karena kan dari pemerintah pun juga memberi sarana lah, seperti kayak dulu kan ini masih gelap sampai ada lampu-lampu jadi rame kan, jadi banyak pengunjung, jadi banyak juga lah pelaku UMKM yang terbantu lah atas ya pembangunan pemerintah. Cuman ya sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita eksplor di Pulang Pisau ini, terutama untuk UMKM-nya, mau makanan, minuman ataupun yang lainnya. Ikon Pulang Pisau yang baru ini, jadi perlintasan juga orang-orang lintas juga lewat sini, lalu lalangnya juga kan, jadi bisalah melihat UMKM Pulang Pisau itu seperti apa. Sekarang juga mobil-mobil travel juga lalu lalangnya sini, nggak lintas lagi kan, jadi di sini juga kan buat tempat persinggahan mereka istirahat. Jadi kan kalau ada pelaku UMKM singgah, ngopi atau apa segala macam. Jualan mulai dari 2:30 sudah ready. Habis nggak habis tutup jam 8. Ini tempat yang kedua. Kalau yang pertama kali kami jualan di komplek perkantoran. Komplek perkantoran itu ya pakai gerobak, pakai payung. Tapi karena jualan di pinggir jalan mungkin banyak peraturan lah, tidak boleh dilarang kah jualan. Makanya memutuskan untuk cari tempat usaha yang enak. Sangat mendukung sih tempatnya. Karena tempat orang nongkrong kan sore, apalagi kalau malam-malam tertentu biasanya malam minggu. Kalau di Pulang Pisau itu ada pasar Kemis, jadi malam Kemis agak ramai juga. Jadi setiap malam minggu itu ramai sekali. Bahkan kadang-kadang sebelum malam pun kadang-kadang jam 6, jam 7 itu sudah habis jualan.
Dulu waktu saya kesini tahun 2023 itu belum ada lampu kayak gini. Jadi pembangunan lampu ini sekitar 2024 bulan 12 adanya. Nah itu langsung kayak menarik UMKM juga. Jadi menarik warga-warga yang melintas di Pulang Pisau. Apalagi Pulang Pisau ini daerah perlintasan kan. Jadi ya menurut saya udah tepat sih. Terus saya suka mampir ke Cilor ini karena memang Cilor ini lokasinya juga strategis ya di R2. R2 ini kan termasuk tempat yang paling ramai kedua setelah kota di sana. Nah, terus ya mungkin Cilornya juga sendiri enak gitu ya. Yang paling enak lah di sini karena emang satu-satunya di sini. Senja semakin turun. Pedagang mulai menjajakan dagangannya dengan beragam kuliner tersaji dalam panorama kota. Sebagian ada yang menjual minuman dan ada pula makanan. Para pelaku UMKM menyajikannya dengan konsep yang sederhana. Modal yang terbatas, cuaca yang tak menentu, serta persaingan usaha yang semakin ketat menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Bagi mereka, ini bukan sekedar berjualan. Ini adalah upaya menjaga dapur tetap menyala. Ini adalah langkah kecil untuk membantu perekonomian keluarga. Di balik lapak sederhana yang berdiri di sudut panorama kota, ada mimpi yang terus dirawat. Ada harapan yang tumbuh seiring datang dan perginya pelanggan di waktu senja. Inilah cerita di balik geliat UMKM yang tak hanya menghadirkan rasa, tetapi juga menghadirkan perjuangan di antara cahaya jingga yang perlahan berubah menjadi malam. Untuk latar belakang membuka kopi ini, yang pertama saya partneran dengan Yudi Pratama karena kami punya keluhan lah, nyari tempat tongkrongan yang harganya lumayan murah lah, terus tongkrongannya enak, itu susah. Jadi dari situ latar belakangnya. Awalnya itu saya buka di Palangka. Di Palangka itu berjalan 1 tahun, jalan 4 bulan di sana. Saya buka di sini karena saya kerja di sini. Jadi Yudi itu ngendel di Palangka, saya ngendel di sini. Kalau untuk pengunjung, alhamdulillah sama-sama banyak. Cuman karena yang di sana nggak sanggup sendirian, jadi saya tarik ke sini. Ya udah besarin di Pulang Pisau. Awalnya yang di Pulang Pisau ini saya main gerobakan di trotoar di 30 meter lah dari sini. Itu bulan Mei 2025. Karena kami awalnya emang dari keresahan kami sendiri, makanya kami ciptakan harga minuman kopi yang ibaratnya, kami kan ada moto, ngopi hemat, nongkrong nikmat. Jadi untuk omset, alhamdulillah semakin bertambah dan saya sendiri dan teman-teman bilang ini karya kami. Dulu kami yang awalnya gerobakan cuma 8 bangku saja kan, ternyata banyak diterima, akhirnya kata mereka, "Bang, tambah bangku," katanya. Jadi ya kami tambah bangku segala macam, ibaratnya perkembangan tempat tongkrongan kami ini sesuai request mereka lah. Ibaratnya mereka ngasih fee ke kami, biaya kopi ke kami, sama aja kayak mereka tuh iuran buat memperbaiki tempat tongkrongan mereka. Kalau untuk kendala sih mungkin jarak, Pak. Karena saya bahan baku 70% dari luar, kayak creamer, aren, sirup-sirupan, tapi kalau rata-rata 70% bahan baku kami dari luar. Kopi juga, sirup-sirupan, creamer, dan lainnya. Tantangan terbesarnya mempertahankan, Mbak. Mempertahankannya itu yang sulit. Kalau dari kami mempertahankan itu tadi, balik ke customer, permintaan customer apa, keperluan customer ini, kami mampu, kami sediakan. Awal mula buka usaha karena setelah resign kerja di suatu perusahaan plywood, daerah Pulang Pisau juga. Setelah resign, bingung mau cari kerjaan di mana lagi. Akhirnya memutuskan berdua untuk membuka usaha. Awal punya ide jualan ini sering jajan, tapi jajanan ini tidak ada dijual di Pulang Pisau. Biasanya adanya jualannya di Kapuas, di Palangkaraya. Akhirnya punya ide, kenapa nggak jual di Pulang Pisau? Akhirnya jualan, coba, alhamdulillah rame sampai sekarang. Banyak peminatnya, baik kalangan anak-anak maupun dewasanya. Berjalannya waktu mulai menambah usaha.
seperti pentol congkel, puyuh congkel, pentol rebus, sama tahu bakso. Untuk esnya juga ditambah-tambahin seperti es teh poci, sirup, dan lain-lainnya. Mulai merintis dari awal, kami pakai gerobak awalnya. Gerobak biasa aja kecil, rombong kecil, sering kehujanan, kepanasan, apalagi kalau hujan itu yang lebih parah sih. Sering kebasahan, bahkan kalau sudah basah semua ya tutup, nggak jualan sama sekali. Tapi alhamdulillah sudah berjalan waktu bisa bikin rombong sendiri. Untuk di Pulang Pisau, peluang usaha sangat bagus sekali ya. Kami aja sebagai pemula yang awalnya nggak ada niatan untuk jualan aja, akhirnya betah jualan. Karena melihat emang ramai sekali. Saya awal usaha saya ini karena iseng, awalnya tuh iseng karena di Pulau Pisau tuh makanannya tuh terbatas, menunya tuh itu aja, jadi tuh pengen kok mau makan yang kita pengen tuh harus keluar kota dulu. Jadi karena dengan kemampuan saya yang sedikit bisa memasak, terus saya coba deh buat Taichan. Terus apa ya temannya Taichan supaya nggak satu aja menunya. Biasa kalau di Jakarta tuh kan gandengannya Taichan gitu ya. Pas kita coba, ternyata antusias masyarakat Pulang Pisau pas pertama kali buka itu November 2025. Itu tuh rame banget karena mereka mungkin kepo juga kan, dan mereka tuh kayak kurang tahu juga gultik itu apa sebenarnya. Jadi banyak juga yang kesini nih tanya, Mbak gultik itu apa? Gulai itik kah gitu. Terus jelasin gulai tikungan, gulai tikungan tuh isinya apa gitu. Ternyata gulai tikungan tuh adalah gulai sapi, makanan khas Jakarta yang biasa dimakan anak-anak muda tongkrongan sana. Kalau usahanya partner sama teman saya, tapi memang murni kita berdua. Jadi usahanya tuh kita yang produksi, kita yang jalannya berdua sama teman. Kalau karena kita di jalanan sih yang utama tuh karena cuaca ya. Kemarin tuh Desember tuh sempat hujan, jadi tuh kayak baru pas 1 jam tuh diguyur hujan, jadi kita buru-buru tutup. Tapi tantangan terbesarnya tuh karena udah cuaca, kita tetap harus konsisten. Paling penting tuh ya nggak patah semangat, jadi semakin kita diguyur hujan tuh mentalnya semakin kuat. Di balik ramainya suasana, ada perputaran ekonomi yang terus bergerak. Lapak kopi dan makanan ini bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga menjadi sumber penghidupan. Dari satu lapak kecil bisa membuka peluang kerja bagi keluarga, tetangga, bahkan anak-anak muda yang ingin belajar mandiri. Kami melewati Dinas Perekonomian dan Koperasi, ingin juga punya terobosan baru, penempatan yang benar-benar pas untuk maju berkembangnya posisi UMKM itu yang masih kami cari posisinya. Dan juga produk apa sih yang benar-benar disukai selain warga kami. Kan tidak mungkin kita langsung simsalabim jadi kan, tidak mungkin. Apalagi kami belum genap 1 tahun melihat situasi ini, jujur sebenarnya kalau kita bicara ekonomi masyarakat terus Pulang Pisau saat ini memang agak berat. Mungkin tidak hanya Pulang Pisau, daerah lain pun merasakan. Tapi saya yakin dengan kemampuan masyarakat kita ditunjang dari pemerintah daerah yang hadir membantu mereka, saya yakin dan percaya bahkan yang di pelosok, UMKM di pelosok kami sediakan nih dari Dinas Perindakop melalui Dekranasda, ini wadah yang kami siapkan untuk semua UMKM yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, silakan taruh di sana. Bahkan kemarin juga Ibu Ketua Dekranasda sudah menyampaikan ingin membuat satu terobosan lagi nih di samping Dekranasda, yaitu kayak contohnya tempat santai ngopi-ngopi anak muda. Nah artinya pemerintah daerah mendukung penuh terkait UMKM yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Bagi saya Pulang Pisau adalah tempat yang bukan hanya tempat lahir tapi tumbuh besar di sini gitu. Melihat proses perjalanan Pulang Pisau dari era yang sebelum sekarang, dari masih sedikit orang jualan sampai sekarang yang sudah sangat ramai orang
membuka usaha masing-masing, sangat-sangat bangga ada. Kemudian juga sebagai masyarakat yang menikmati perkembangan UMKM di sini juga menjadi enak kami bagi masyarakat untuk berbelanja gitu, untuk membeli makanan, minuman, dan berbagai macam jenis barang lainnya. Sebenarnya banyak sekali kuliner favorit di sini, Mbak. Ini salah satunya kan sate taichan, kemudian ada beberapa mungkin jajanan pentol goreng yang di pinggiran juga selain bukan di sini di sana gitu. Menurut saya itu justru sangat positif ya, justru sangat positif karena semakin banyak UMKM yang ada kan semakin bertumbuh kan perekonomian Pulang Pisau gitu. Semakin banyak pengusaha muda, semakin banyak usaha-usaha yang bergeliat di sini, semakin mendukung ekonomi Pulang Pisau. Kami biasanya untuk nongkrong di Pulpis, apalagi di sekitaran Redua ini, biasanya kami hampir setiap pulang kerja, setiap hari nongkrong di sini. Karena hiburan di Pulpis udah nggak ada lagi ya enggak. Jadi kami ya udah hiburannya nongkrong di sini. Kalau untuk di Pulpis sendiri itu biasanya kuliner nasi goreng Banjar sih ya. Itu yang paling top sih. Sama cilor di sini juga lumayan enak. Kalau misalnya nasi goreng Banjar, karena saya kan berasal dari Sumatera ya, Kak. Jadi unik sih nasi goreng yang tanpa kecap gitu kayak Banjar ya udah. Menurut saya rasanya unik, dan juga cilor di sini hampir sama sih rasanya seperti cilor di Jawa. Oke, saya kadang untuk cilor sini ya teringat cilor di Jawa juga. Kalau dari saya sendiri untuk membangkitkan UMKM di sini ya, pertama jangan terlalu menghemat. Kan biasanya kan ada pikiran kita harus menghemat, tapi kan ya sekali-kali lah kita beli di luar gitu. Karena itu kan membantu UMKM juga, dan kita juga kasih masukan untuk produk yang lain gitu kan. Jadi kira-kira Mbak kasih masukan lah. Kira-kira menunya bisa ditambah ini nggak gitu. Jadi bisa membangkitkan UMKM dan variasi dari produk UMKM itu sendiri. Kalau menurut saya sangat penting ya, sangat penting. Apalagi kan sekarang zamannya media sosial ya. Bagaimana cara kita mempromosikan di media sosial juga itu berpengaruh terhadap tingkat pembelian warga sini gitu. Jadi tergantung siapa juga yang promosikan. Jadi kalau mau mempromosikan emang harus orang anak muda yang emang aktif di media sosialnya, punya followers banyak gitu. Pertama kalau untuk meningkatkan UMKM sih perlu ada kawasan untuk food court seperti itu. Karena di Pulang Pisau sendiri kawasan food court itu belum ada sama sekali. Jadi kayak misalnya pedagang-pedagang UMKM, mereka yang menggunakan trotoar ini untuk wilayah perdagangan seperti itu. Ya. Jadi ya untuk wilayah food court sepertinya sangat dibutuhkan di Pulang Pisau. Kalau bisa untuk kedepannya sih di Pulang Pisau ini harus ada menyelenggarakan dari pemerintah Car Free Day, di mana nggak ada mobil motor yang melintas. Jadi khusus pada saat hari Sabtu atau Minggu itu orang-orang yang berjualan dengan beraneka macam produknya gitu. Geliat UMKM yang tumbuh di balik panorama senja tak luput dari perhatian pemerintah daerah. Aktivitas ekonomi yang bergerak dari lapak-lapak kecil ini menjadi bukti bahwa masyarakat terus berinovasi, memanfaatkan ruang kota sebagai peluang usaha. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pun menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM, baik melalui pembinaan, pelatihan, hingga dukungan perizinan dan promosi. Bupati Pulang Pisau dalam keterangannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang harus terus diperkuat dan diberdayakan. Memang skala kami masih kecil karena lingkup kami masih skala kabupaten kecamatan. Nah, mudah-mudahan dengan kami memperkenalkan lokasi kami, ikon kami, bahkan di situ ada tugu gagang mandau kami, Pulang Pisau itu semakin dikenal. Harapan kami ke depan dengan segala tantangan yang ada, Pulang Pisau ini tidak kalah bersaing dengan kabupaten lain. Walaupun kami istilahnya masih anak bawang dari Kabupaten Kapuas. Karena kami pemekaran dari Kapuas. Tapi kami yakin dan percaya dengan kami bersatu dan seluruh masyarakatnya bisa menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat, Pulang Pisau semakin jaya ke depannya. Pesan saya sebagai kepala daerah, jangan pesimis, tetap optimis. Semuanya punya
waktu punya kesempatan tersendiri. Artinya kita tidak tahu kapan kita sukses, yang penting kesempatan ada, kita gunakan sebaik-baiknya. Dan satu pesan moral yang ingin saya sampaikan bagi pelaku usaha, tolong bantu kami jaga lingkungan, jaga kebersihan. Karena itu mencerminkan Kabupaten Pulang Pisau. Menurutnya, keberadaan UMKM yang memanfaatkan panorama kota di waktu senja bukan hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga turut menghidupkan ruang-ruang publik menjadi lebih produktif dan bernilai. Pemerintah daerah berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak, membuka akses permodalan, serta mendorong kolaborasi agar pelaku usaha kecil mampu naik kelas dan lebih berdaya saing. Kalau harapanku, anak-anak muda Pulang Pisau janganlah main di luar. Ibaratnya, udah ayo kita balik. Banyak yang harus kita kembangkan di Pulang Pisau. Bukan hanya kopi, banyak UMKM lainnya. Ibaratnya kita warga Pulang Pisau, sejujurnya saya bukan warga Pulang Pisau, saya pendatang juga. Cuman saya mau banyak anak-anak muda yang emang di Pulang Pisau ini kreatif. Ayolah kita bangun Pulang Pisau, jangan main di luar. Kalau untuk harapan untuk perkembangan untuk usaha ya, semoga bertahan terus. Untuk harapannya sih, kalau bisa di Pulang Pisau itu diadakan sering bazar UMKM ya. Karena saya lihat di Pulang Pisau ini jarang sekali ada bazar UMKM. Jarang seperti di Kapuas tuh sering, kadang-kadang ada bazar UMKM. Nanti ada diadakan acara orkestra kecil-kecilan gitulah untuk mengundang orang. Kalau di Pulang Pisau ini malah nggak ada biasanya. Jadi mungkin untuk kedepannya lebih ada diadakan acara seperti itulah, biar lebih menarik orang-orang untuk belanja. Harapan untuk Pulang Pisau ya lebih diperhatikan lebih lagi oleh pemerintah. Pertama kalau untuk meningkatkan UMKM sih perlu ada kawasan untuk food court seperti itu. Karena di Pulang Pisau sendiri kawasan food court itu belum ada sama sekali. Jadi kayak misalnya pedagang-pedagang UMKM, mereka yang menggunakan trotoar ini untuk wilayah dagangan seperti itu. Jadi ya untuk wilayah food court sepertinya sangat dibutuhkan di Pulang Pisau. Dari saya harapannya sih mungkin dari sarana prasarananya ya, sarana prasarana untuk mendukung UMKM sendiri itu dari Pulang Pisau semoga bisa lebih bisa lebih didukung gitu oleh pemerintah gitu. Kalau untuk saat ini melihat jumlah UMKM dan space yang disediakan masih cukup. Cuman harapannya bagi kami masyarakat mungkin untuk kedepannya bisa ditambah lagi, terutama untuk space khusus UMKM gitu. Jadi bagi masyarakat ketika mau buka usaha bisa lebih banyak ruangnya, orang juga bisa mudah untuk singgah gitu. Ini sudah sangat cukup, namun kadang kan ada tempat yang beberapa titik yang rame, yang akhirnya mungkin agak sulit untuk parkir gitu. Andaikan mungkin misalkan kedepannya pemerintah menyediakan tempat yang cukup luas gitu untuk mempermudah juga customer singgah. Pesannya buat jangan patah semangat kalau mau mulai sesuatu, dicoba dulu, dijalanin, pasti seru. Untuk harapannya untuk Pulang Pisau tuh semakin ramai, semakin maju, tambah ikon-ikon baru kalau bisa bikin mall. Sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang sehat, tertata, dan berkelanjutan. Sebab di balik setiap lapak sederhana tersimpan potensi besar untuk menggerakkan ekonomi daerah. Dan ketika dukungan itu hadir, geliat UMKM di bawah cahaya senja bukan hanya menjadi cerita perjuangan, melainkan juga simbol optimisme pembangunan di Pulang Pisau.